Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, Bapak akan menghafal presensi karena dilihat-lihat muridnya hanya 3 saja. Kelihatannya banyak yang tidak masuk ya. Iya, sakit. Jangan kemarin. Ya. Karisa. Hadir. Baik. Dinasti. Hadir. Kemudian yang terakhir Dini. Hadir, Pak. Pada berangkat semua ya. Padahal ini hujan lebat. Iya. Tepuk tangan buat yang melakukan ujian-ujian. Sebelum memulai pelajaran juga nih, buat kita memupuk nasionalisme agar kita hafal dengan lagu-lagu nasionalisme, kita menyanyikan dari Sabang sampai Merauke. Ayo semuanya nyanyi bersama-sama ya. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, aku menyambung menjadi satu di pulau Indonesia. Indonesia tanah airku, berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke. Baik, terima kasih telah menyanyikan lagu dengan semangat. Kelihatannya kalian semua sudah semangat. Selanjutnya kita akan masuk ke materi hari ini. Ada yang tahu materi hari ini apa? APBD KPK. Oke. Sebelumnya ada yang tahu APBD KPK itu apa? Tidak. Belum. Karena kalian belum tahu, mari kita pelajari di jam kali ini. KPK dan SPB itu adalah KPK kelipatan persen pertemuan terkecil adalah nilai terkecil yang dihasilkan oleh 2 atau kelipatan bilangan. Kemudian faktor persekutuan terbesar itu adalah SPB, merupakan nilai terbesar yang dihasilkan oleh 2 atau lebih faktor bilangan. Nah, di sini ada contoh untuk menghitung KPK dan SPB. Di sini Bapak menggunakan cara pengurangan faktor. Nah, di sini terdapat soal 20 dan 12. Nah, di sini 20 diturunkan, dicari faktornya yaitu 2 dan 10, kemudian diturunkan lagi 2 dikali 5. Nah, di sini ada 12 diturunkan 2 dikali 6, dan kemudian 6 diturunkan lagi 2 dikali 3. Nah, kemudian kita ambil di sini kan faktornya kan ada 2 sama 5. Nah, faktor ini kita ambil taruh sini, jadi kita hitung 2 pangkat 2 dikalikan 5. Nah, kemudian yang 12 itu ujung-ujungnya faktornya itu diambil 2 pangkat 2 dikalikan 3. Nah, kemudian karena KPK itu kelipatan persekutuan kecil, tapi dia itu serapas, dia mau semuanya. Kemudian 2 kita ambil yang paling besar, 2 kuadrat kali
3 dan kali 5 sama dengan 60. Nah, kemudian kalau FPB walaupun itu faktor persatuan besar, dia itu nggak mau serahkan, dia maunya yang sama-sama aja. Nah, seperti 2 kali 2, kalau nggak sama kita nggak usah tulis. Oke. Nah, kemudian cara yang tadi itu menggunakan power faktor. Kita tuh harus mengetahui bilangan prima itu apa. Ada yang bisa menyebutkan bilangan prima itu berapa saja? 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Pinter. Apa sih kegunaan KPK dan SPB di kehidupan kita sehari-hari? Ada yang tahu? Belum tahu. Oke, belum tahu. Ternyata tuh banyak manfaat yang kita dapat dari KPK atau SPB di kehidupan kita sehari-hari. Nah, contoh nih seperti soal di sini. Setiap bis yang berhenti di terminal memiliki keberangkatan yang berbeda. Ada bis yang keberangkatannya adalah 18 jam sekali dan ada bis yang berangkatnya 12 jam sekali. Tapi akan ada waktu tertentu bus tersebut memiliki jadwal keberangkatan yang sama lagi, yaitu kapan. Nah, di sini kita bisa mencari kapan keberangkatan bis tersebut di waktu yang sama. Nah, di sini saatnya menggunakan KPK karena KPK itu biasanya itu untuk mencari kapan jadwal yang berbeda akan kita ketemui bersama. Kuncinya itu adalah di bersama. Nah, kemudian tadi ada 18 jam sekali. 18 jam kita turunkan jadi 2 kali 9. Kemudian kita turunkan lagi 3 dikali 3, sedangkan yang 12 sama caranya, 12 diturunkan jadi 2 dikali 6, kemudian diturunkan lagi 2 dikali 3. Nah, karena KPK itu serakah, dia mau yang terbesar, yaitu 2 pangkat 3 pinter, terus kali 3 pangkat 2. pinter. Nah, jadi 2 pangkat 2 itu 4 kali 3 pangkat 2 itu 9. Nah, sama dengan 4 kali 9 sama dengan 36. pinter. Jadi kedua bis tersebut akan berangkat bersama setelah 36 jam kemudian. Oke. Next, sini ada soal lagi buat contoh buat yang gede. Nah, ayah dan ibu, kan ibu mempunyai 15 buah jeruk dan 2 buah apel. Buah jeruk dan apel itu sebagiannya beberapa anak. Masing-masing anak menerima jumlah dari apel yang sama. Anak yang menerima buah tersebut ada titik-titik orang. Nah, di sini kita bisa mencari tahu bagaimana banyaknya orang yang menerima buah jeruk dan apel ada beberapa orang. Nah, kalau kata kuncinya KPK itu bersama, kata kunci di FPB itu kita mencari berapa banyaknya orang atau banyaknya berapa yang dibagi. Nah, di sini karena 21 kita cari faktornya dengan cara power faktor. 21 diturunkan jadi 3 kali 7, kemudian 15 diturunkan 3 dikali 5. Nah, di sini 21 itu terdapat faktor 3 dikali 7. Nah, sedangkan 15 itu faktornya 3 dikali 5. Nah, jika FPB itu kan tidak serakah, jadinya dia mau yang sama saja kan. Nah, jadinya dia maunya yang sama, yaitu 3. Jadi banyaknya orang yang menerima buah jeruk dan apel ada 3 orang. Kemudian di sini Bapak ada lembar kerja untuk dikerjakan oleh kalian untuk melihat seberapa paham kalian dengan materi ini. Benar, ini kata saya berikan dulu.
Baik, di sini Bapak sudah membuat LKPD buat kalian untuk melihat kalian sejauh mana memahami materinya. Tolong dikerjakan. Bapak beri waktu 1 menit untuk mengerjakan ini. Selamat mengerjakan anak-anak. Oke, berhubung waktu yang Bapak berikan sudah selesai, siapa nih yang mau maju untuk menjelaskan nomor 1? Ayo. Oh iya, wes juga ada maju. Juli 31. Siapa yang mau maju? Saya. Oke, silakan dinasti untuk mempresentasikan jawabannya yang nomor 1 saja. Jadi, Budi dan Tono berenang di tempat yang sama. Budi berenang setiap 6 hari sekali, sedangkan Tono setiap 5 hari sekali. Jika keduanya berenang bersama-sama untuk pertama kalinya pada tanggal 2 Juli, maka keduanya akan berenang bersama lagi untuk kedua kalinya, yaitu pada tanggal 3 Juli. Di sini kita mencari faktor dari 6 dan 5. Faktor dari 6 ada 2 dan 3, dan faktor dari 5 yaitu 5 dan 1. Karena diambil mencarinya bersama-sama lagi, maka yang dipakai adalah KPK, yaitu menggunakan semua faktor terbesar dan faktor yang lainnya, yaitu 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 30 hari. Untuk tanggalnya 30 hari setelah tanggal 2 Juli, yaitu tanggal 1 Agustus. Oke, baik. Karena para materi telah selesai, di sini Bapak mau menyampaikan saja nih. KPK itu adalah kelipatan persekutuan paling kecil, tapi dia itu paling sepakat, dia mau semuanya. Dia mau yang paling besar, dia mau mengambil faktor yang lain yang tidak sama. Nah, kemudian yang FFP itu walaupun namanya faktor persekutuan besar, dia itu tidak mau serakah, dia maunya yang kembali saja. Nah, di sini juga ada kata kuncinya. Ketika KPK itu adalah bersama, kemudian yang FFP itu adalah berapa jumlah orang atau berapa jumlah kelereng. Biasanya di situ. Nah, sekian. Baik, di sini pemaparan materi dari Bapak telah selesai. Terima kasih yang telah mau mendengarkan, dan sebelum pulang, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar kita selamat sampai rumah. Berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak ucapkan maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.